Para jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para jamaah, kita ngomong hukum menghukumi, kita ditanya orang tentang hukum, tentang ilmu mangkul, itu kita menyampaikan, itu harus kita tahu ilmunya. Gitu lah. Jangan sampai karena ego kita nggak tahu ilmunya, kita jawab dengan ro'yi, dengan masuk akal kita atau nggak masuk akal. Itu jangan. Karena agama ini bukan akal-akalan. Laisa amaniyukum wala amani alkitab. Jadi sesungguhnya agama ini bukan karena angan-angannya orang iman dan bukan karena angan-angannya orang alkitab, itu bukan. Ya, agama itu perintahnya Allah Rasul. Hukumnya juga begitu. Hukumnya Allah Rasul. Fa in tanaza'tum faruddu ilallah wa Rasul. Kembalilah kepada Quran hadis. Apabila ada tanazuk, perselisihan, kembalinya pada Quran hadis yang mangkul. Jadi hukum juga begitu. Nah, gitu. Nah, contoh ya kan, orang mengatakan, oh dulu zaman dulu, sebelum tuh udah banyak resolusi seperti Bronto, Tasripin, ya, Bambang Irawan, ya kan, banyak itu para resolusi ya. Muslim, Syukur, Hasim Bukhari, dan sebagainya. Itu orang ketemu aja tidak, tahu aja tidak. Nah, gitu loh. Nah, ketemu aja tidak, hanya katanya kata. Terus sampai ditanya orang, terus sampai jawab, terus sampai ngukumi. Itu sampean kena dalil man ayyaro akhohu bidzambin lam yamut hatta layak malah. Sampai tidak akan mati sebelum sampean itu mengerjakan seperti yang sampean siarkan itu. Nah gitu loh. Kecuali kalau sampean sudah datang sama dia, nasihati, menyampaikan ini benernya begini mas, pak D, sedulur, saudara, jamaah, ini salahnya ini, benernya itu begini. Nah, kalau sampai kerjakan yang ini nggak bener, ini dalilnya nggak seperti itu, mangkulnya nggak seperti itu. Nah, gitu lah ya. Sampai datang sama dia menyampaikan, menasihati, menunjukkan. Nah, gitu loh. Nah, itu. Baru dia tetap, dia nggak mau, dia nggak nerima. Ditunjukkan kepada kebenaran. Nah, di situ sampean ditanya, oh, saya udah datang sama dia, saya udah nasihat, sudah menasehati, dia nggak mau, itu boleh, sampean ngomong begitu boleh. Nah, tapi sampean belum ketemu aja belum, nasihati belum. Lah kok sampean ngukumi, itu sampean kena dalil man ayyaro akhohu. Gitu. Contoh lagi, saya ditanya, Jin, wong-wong sing takon nemoni iki wis mbok temoni Jin. Wong papat kuwi. Sudah. Yang ini menerima, yang Paku Bumi yang ini terima, Paku Bumi ini terima. Oh, yang ini orang yang dua orang itu dia nggak terima saya disepelekan. Nah, karena mungkin saya pakai pakaian preman, mungkin dikira apa nih, saya nggak tahu Quran hadis. Nah, gitu. Ya dia nggak terima saya disepelekan. Saya temui ke rumahnya, saksinya ada, sarjana apa namanya, saksinya itu. Nah, dan guru tes Pondok Kertosono, ya, untuk mendatangi orang tersebut, untuk menemui. Sudah bersama orang-orang yang sudah saya sebutkan itu. Nah, saya nyebutkan di dalam rekaman-rekaman itu sudah saya datangi. Nah, gitu lah. Nah, itu.
Terus buat tekani Jin, sudah kamu datangi orang itu. Udah. Lah, gitu. Maklumat kedua kemarin itu loh, waktu maklumat kedua itu saya ditanya-tanya. Gitu. Saya jawab sudah. Ya gitu. Jadi maka dari itu berjamaah, saya di dalam rekaman itu yang sudah saya sebut nama orang, saya sudah datang sama dia. Saya sudah nasihati. Adapun dia nggak terima, terus dia jadi resolusi, ataupun dia jadi musuh jamaah dan sebagainya, itu hak mereka. Kita udah nggak salah lagi, saya ngomong udah nggak salah lagi, karena saya udah datang menasihati dia. Nah gitu lah ya. Nah, jadi maka itu saya ingatkan ke sampean-sampean semua, kalau menghukumi orang, ya, atau dimintai hukum, kalau sampean nggak ngerti hukum, ya, sampean belum nasihat dan ijtihad, sampean hukum sampean itu nggak adil. Sama menghukumi itu loh nggak adil. Ya adilnya bagaimana? Adilnya itu kalau sampai sudah nasihat dan ijtihad, sudah menyaksikan dia masih sholat atau tidak, di situ baru hukum sampai adil. Karena apa? Bab hukum adil, ngukumi orang, dimintai hukum, yang adil atau tidak. Ini kalau saya uraikan, itu besok hari Sabtu baru selesai nih. Nah gitu lah. Karena apa? Karena Bapak Ajun Hasan menasehat bab masalah tentang hukum, menghukumi ini dimintai hukum itu tahun 69 zaman resolusi pada zaman di Kertosono. Nah, gitulah. Saksinya masih hidup. Orang yang tukang menyaksikan orang yang membayar kafaroh amal soleh itu saksinya masih hidup, orang Madiun. Namanya Pak Andi Madiun itu saksi masih hidup sekarang. Nah, tanya sama beliau tuh, kalau para jamaah sampean ingin tahu bagaimana sejarahnya Pak Ajun Hasan memberikan hukum, menunjukkan cara ngukumi, dimintai hukum supaya hukum itu adil. Kalau sampai nggak mangkul, nggak akan ngerti sama hukum adil ini. Nah, karena hukum adil itu letaknya di dalam dalilnya mengatakan mamin amirin ya li amrul muslimin summa lam yajid taid wa yansoh lam yadkhul ma'amul jannah. Jadi tidak bisa masuk surga seorang amir itu kalau dia itu ngukumi, dia itu nggak adil. Ya adilnya bagaimana? Adilnya itu nasihat. Nasihat ada 3, didatangi, diwakilkan, disurati, diijtihati, ya, kalau nggak bisa malam, siang, kalau nggak bisa di sana, di sini. Nah, bagaimana, di mana, kapan, itu namanya ijtihad. Nah itu para jamaah, ya, kalau sampean sudah menghukumi seperti itu, sudah sampean menyaksikan dia selama nggak sambung itu masih sholat atau tidak, ya, dan seterusnya. Ini kalau saya uraikan makan waktu bersama. Jadi makanya itu kalau sama menghukumi seperti itu baru hukum sama itu adil. Karena apa? Karena seorang imam itu, ya, seorang imam itu walaupun durhakanya bagaimanapun seorang imam, selagi dia masih sholat wajib ditaati. Itu semua cabai rawit aja tahu. Nah, kalau sampean nggak tahu, sampean pengurus, sampean sebagai seorang jamaah nggak tahu, berarti nggak mangkul sampean. Nah, ngaji tapi sampean ngaji nggak paham sampean. Nah, seorang imam biar durakanya bagaimanapun, seorang imam selagi masih sholat wajib ditaati. Nah, ya begitu juga antara imam terhadap rokyahnya ya begitu. Nah, sampean orang wakil-wakil di mana-mana seluruh Indonesia ini wakil, ya sampean itu diserai, ya, untuk meramut jamaah, bukan untuk ngukumi jamaah. Yang kalau sampean ngukumi rokyahnya, ngukumi anunya Bapak Amir, jamaahnya Bapak Amir, sampean ngukumi tanpa memberitahu kepada Bapak Amir, itu namanya mencuri hukum sampean. Digambarkan oleh Pak Ajun Hasan sebagaimana kamu sholat berjamaah, kamu sholat dului sujudnya imam, berarti kamu mencuri sholat. Lah hukum seperti itu. Nah, gitu, Pak Ajun Hasan menyampaikan seperti itu.
Kalau menghukumi, sampean lapor kepada Bapak Amir, bagaimana Pak Amir, ini bagaimana Pak Amir. Jangan sampai itu sampean bisa menghukumi, secara merasa bangga, sampean melarikan jamaah, ya, sampean ditanya tentang hukum nggak bisa jawab, terus sampean menghukumi. Nah ini salah sampean. Nah gitu lah. Kalau ditanya tentang hukum, sampean nggak bisa, tanyakan dulu ke orang yang tahu hukum. Ini sampai dijadikan pengurus, ditanya tentang masalah hukum nggak ngerti, terus langsung sampai wah ini ini Bani Israel ini, wah ini banyak tanya, ini Farqul Jamaah ini ciri-cirinya orang ini. Oh dia ingin paham kok sampai hukum seperti itu. Tak boleh bersama dosa sampai melarikan rokyahnya Bapak Amir. Nah gitu, namanya sampai harus ngeramut jamaah. Diramut bagaimana jamaah supaya masuk surga. Ya sampean masuk surga. Ya gitulah. Nah, jangan sampai malah merasa bangga. Wah aku bisa ngukumi wong, saya bisa ngukumi orang itu. Wah itu beling itu Farqul Jamaah tak hukumi itu. Nah, oh itu yang Pak Amir kok sampai ngukumi. Nah gitu Pak Jamaah. Jadi maka itu apalagi kita sama-sama jamaah, kita jangan saling menghukumi biar jamaah. Mari kita sama-sama ku anfusakum wa ahlikum nar. Lah gitu. Saling untung dan menguntungkan, surga menyurgakan. Lah gitu. Cari pengisap ini baru jamaah, payah mencari pengisap ini dulu itu. Nah, payah bersama. Sulit mencari pengisap. Sekarang udah jamaah udah banyak, udah enak netepi Quran di jamaah kok sampean sedikit-sedikit menghukumi orang, sedikit-sedikit menghukumi orang, melarikan jamaah. Akhirnya jamaah murtad gara-gara sampean hukumi. Nggak boleh. Melanggar sampean bersama. Nah, itu ya. Melanggar di mana? Melanggar sampean menghukumi itu loh. Melanggar sampean kalau nggak memberitahu kepada Bapak Amir dulu. Jamaahnya lari, jamaahnya murtad gara-gara hukum sampean. Melanggar sampean. Nah gitu loh. Nah, jadi maka itu bersama ini sebagai sedikit saya mengingatkan karena ya saya ingin masuk surga, lah sampean juga masuk, mari sama-sama kita saling nasihat menasihati, untung dan menguntungkan, surga menyurgakan. Ya itu bersama ya. Soleh kita supaya lemah lembut terhadap jamaah. Ya, andap asor, kita pengurus ini adalah pelayannya jamaah kita ini bersama. Nah, bukan raja. Kita ini adalah ngeramut jamaah. Tugas kita ngeramut jamaah, untung dan menguntungkan kepada jamaah. Yang mumpung saya ingat, saya sampaikan kepada para jamaah, siapa saja. Nah, kalau kita merasa orang jamaah, kita punya dapuan dan sebagainya, itu sebagai dapuan. Kalau kita nggak bisa adil dalam kita menjadi dapuan bersama, yang rugi itu kita, bukan jamaah. Begitu. Karena Pak Jelasan mengatakan, gak ini awakmu loh, jamaah wis dadi, jamaah wis untung. Nah, karena apa yang perlu surga itu kita. Nah, yang perlu surga itu kita, yang perlu jamaah juga kita, bukan wong hebat, wong sugih, wong iki wong lomo iki, wong perjuangan iki dibutuhkan oleh surga, dibutuhkan oleh jamaah. Enggak kamu tuh, enggak ada kamu tuh, enggak apa-apa jamaah. Jadi yang perlu surga itu kita, yang perlu jamaah juga kita. Itu bersama. Nah, kalau kita bisa merasa seperti itu bersama, enggak akan murtad kita dari jamaahnya. Itu bersama. Ya kan. Ya kepada jamaah, saya sebagai orang jamaah, saya juga mengingatkan kepada para jamaah, mari sama-sama kita tujuan kita ingin masuk surga selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata saya kurang enak didengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.